Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang semuanya. Hari yang menyenangkan, bergembira, walaupun cuaca di Sentul kayaknya mau hujan nih, udah geluduk-geluduk ya. Akan tetapi hati mesti bahagia. Tidak boleh gloomy, tidak boleh sedih. Apalagi sesudah berbulan-bulan kita masuk ke pandemi, bukan berarti masih terus mengeluh. Sudah waktunya tidak boleh mengeluh, sudah waktunya bagaimana kita bergembira dan berbahagia. Nah, saya mau mengundang salah seorang sahabat saya ini yang pasti memang orangnya menyenangkan. Selalu lucu, pintar, jahil dan usil. Ini dia, Neng. Hai, apa kabar? Aku nungguin sampai jenggotan begini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Syahnaz Haq alias Mbak Vera. Aku nunggu diajak IG Live sampai tumbuh ini pandemi, nggak ada salon waxing. Nggak bisa ke salon, kesel banget. Kok kamu wajahnya jadi ganteng kayak orang Itali? Iya, aku memang terlahir ganteng kan. Karena kan salon pada tutup. Biasanya kan aku kan rajin bersih-bersih. Tapi ya namanya kena lockdown ya. Kok cantik sih? Syoko, malu nih. Syoko lagi bobo di sebelah aku. Ya abis gimana masa pandemi, salon tutup, semua tutup. Syoko aja udah gondrong banget, coba lihat tuh. Gondrong banget kan? Kasihan lagi bobo. Maafkan ibu, nak. Kesel diganggu. Gemes, kamu tuh nggak pernah berubah dari dulu zamannya. Iya, Dulu kan aku nggak jenggotan. tapi kamu udah kumisan. Iya, betul. Cuma Kumis 3 tahun. gemes namanya. Nah, itu namanya kumis geli-geli namanya. Kumis gemes namanya. Ya udah aku ganti aja deh. Jangan yang ini ya. Ini aja. Nah ini yang di promo Mau kamu apa? tadi. Mau sate 10 tusuk. 10 tusuk doang mah gampang. Kumaha. Di mana sih Mbak Syahnaz? Lagi di kantor? Lagi di Sentul, lagi di rumah, Oh, di Sentul. kerjanya Oh, udah di dari rumah. Nah, jadi ini lucu banget. Aku nggak bisa nanya kalau wajah kamu menggemaskan begitu. Aduh. Dengan alis yang naik alis heran. Aku nggak dandan soalnya. Kalau misalnya ini gimana? Ya udah ini aja ya. Aku kan dari lahir emang gini. Kalau gini Iya cantik. kalau dari begini kan dari USG juga udah kelihatan dengan bulu matanya, dengan begini segala macam cantik. Iya. Kan? Kenapa bisa lucu? Serseh, kenapa bisa lucu? Aduh apa masa aku lucu? Aku tuh anggun kali, anggun. Sophisticated mungkin? Masa lucu? Jauh, Lucu itu tukul. Lucu itu Sule. Aku tuh kayaknya anggun, sophisticated. Nggak bisa anggun tuh penyanyi, nggak bisa. Ya udah BCL. Lebih gimana? Atau siapa? Bolehnya siapa? Rosa, Titi DJ, Iwan Fals. Aku boleh. Gak boleh. Aku boleh. Gak boleh Iwan Fals. Kalau Iwan Fals nanti kamu Gak bawa boleh. gitar. Gak boleh. Oh iya, tapi tadi aku. Oh tadi kalau jenggot Ridho Roma ya, bukan Iwan Fals. Bebulu kayak karpet. Iya kan, Ridho Roma ada jenggot. Aduh kayak kita sapa dulu yang lagi nonton. Iya. Sayang, aku tuh lagi mau belajar dari kamu dan semua orang tuh pengen belajar ilmu. Belajar apa dari aku? Aku Jangan bisa apa? Aku terkejut. Belajar apa dari aku?
belajar gimana caranya selalu senang? Aduh, aku tuh jago Biasa, berpura-pura. biasa. Nggak, Mukanya biasa, muka biasa. Muka biasa. Nggak usah nggak gitu. bisa. Aku tuh dari lahir udah luar biasa. Waktu aku lahir tuh nangis aku udah luar biasa. Udah, udah drama nangisnya. Udah nggak nangis orok. Belajar apa? Belajar happy. Hmm. Kita tanya ke Happy Salma kali kalau itu mah. Jangan, nanti monolog. Nanti Belajar. Ibu Inggit. Oh iya, monolog kayak Ibu Inggit. Belajar nggak bisa, maksudnya bersyukur aja itu kan itu jawaban yang standar banget ya, tapi jangan nangisin yang kita nggak punya, syukurin yang kita punya, udah gitu aja, ya kan? Perlu pinter nggak supaya bisa pandai bersyukur dan tidak kufur nikmat? Perlu ada otaknya nggak? Aku takut kalau bilang perlu pinter, aku ditanya raport SD aku, buktinya aku malu. Aku nggak siap kasih lihat raport aku. Kan sekarang kan apa-apa harus ada bukti, kalau nggak hoax. Jadi aku mau bilang gimana sebentar, pertanyaan susah banget. Harus pinter atau enggak? Harus pinter ngibul. Fake it and make it, gitu. Iya, you Pandai have to fake it, make it, berpura-pura. so everyone believe it, gitu kan? Contoh kasus. Jadi apa ya, sebetulnya gini aja sih, kayak misalnya di masa pandemi ini kan, awal-awalnya pasti kan susah kan? Kamu tuh ngomong serius, apa ngomong lucu, nggak ada bedanya, mesti dibedain. Aku dari awal terima accept ini, chat udah serius. Aku tuh lagi lahir aja serius, aku langsung gini, ada apa ini? Kenapa ini? Apa yang bisa saya bantu? Udah serius. Aku tuh sedih loh, orang tuh gak pernah percaya aku serius. Masa nama aku harus ganti Sarah Serius Sehan? Ini ibuku nonton nggak ya? Mama nonton nggak sih? Mama tuh seneng banget ngeliat ketawanya, sama ngedenger ketawanya Mbak Shanas. Ini kayaknya kita ngobrol 1 jam ketawa mulu, jangan-jangan. Mak, salam Aku buat suka mama filter ya. ini, aku tuh jadi cantik ya, nanti aku sampaikan. Aku nggak bisa stop ngeliat diri aku sendiri pakai filter ini. Filter, sorry, ini alami. Yang nah, yang itu tuh, yang tipe kayak begitu. Jadi kamu tuh Sarseh yang sudah terkenal apa adanya. Mulutnya juga lucu, yang selalu menyamankan orang lain gitu ya. Nggak pernah tuh, walaupun gibah, tapi gibahnya gibah lucu. Aku nggak pernah gibah. Semua yang aku kasih lihat itu apa adanya. Semua pernah aku itu bukan sombong. Memang nih. Memang sempurna. Coba. Aduh. Menganggap itu satu yang lucu, aku rasa Sarah, wajahnya freeze, nggak bisa bergerak. Ayo, mudah-mudahan signalnya lebih baik. Sarah, ini nggak ada suaranya. Yuhu. Oke. Kalau gitu kita coba lagi ya. Kita coba lagi dengan Sarah Sehan. Nah, Sarah Sehan ini ada yang bilang, sebelum ngomong aja udah lucu, emang. Dan bahasa tubuhnya itu selalu bahasa tubuh yang menyenangkan. Jadi, pertama kali perjumpaan kami adalah waktu kami syuting. Nah, dia balik lagi. Aduh, kan jadi filter aku hilang tuh yang cakep banget tadi. Yes. Iya. Halo. Ngomongnya gitu. Halo. Ya udah.
Ya, Ayo lanjut. internet tidak bisa Ini menerima. pada Ya udah, saat jadi jawabannya pandemi seperti sekarang. uh, ya pada Tadi saat pandemi ini kan lanjutin. banyak yang berubah. Kan banyak yang Mm-mm. berubah, rutinitas berubah, kondisi semua berubah. Tadinya buat kita biasa aja, jadi tiba-tiba luar biasa karena kita nggak bisa ngelakuin. Jadi awal-awalnya itu di Mm-mm. saat semuanya suami nggak kerja, anak nggak sekolah, aku di rumah nggak bisa travel ke Indonesia dan segala macem, sempet juga stres. Tapi akhirnya aku berpikir ibu itu adalah kunci. Ibu atau istri dalam rumah tangga itu kunci. Kalau ibu atau istri tidak bahagia, rumah bisa acak kadut amburadul. Ya, ada di perempuan, di ibu ini. Jadi kalau ibu bisa bikin hatinya bahagia, menemukan sesuatu yang bikin dia bahagia, apa-apa bahagia. Domino efek bahagia. Kita akan coba sekali lagi ya. Kita akan coba sekali lagi. Terputus lagi. Sekali lagi aku coba ya. Oke, sekali lagi. Kita akan coba. Seru ya. Nah, tadi sudah tertangkap kan tentang bagaimana kuncinya menjadi menghasilkan rumah yang bahagia pada saat situasi pandemi. Bahwa kuncinya itu adalah di ibu. Kalau ibunya menyenangkan, maka rumahnya itu bahagia. Jadi kuncinya adalah bagaimana Sarah bisa membuat hatinya bahagia dulu sebelum membuat kebahagiaan buat anggota keluarganya. Kita coba lagi. Nah, mudah-mudahan yang kali ini tersambung dengan aman internetnya. Ya Lanjut. Allah. Ya Lanjut. udah, jadinya aku menemukan hal yang bisa bikin aku tenang aja. Akhirnya aku belajar baking. Di saat aku baking, aku bisa anteng sendiri. Terus hasilnya semua yang di rumah suka. Akhirnya aku jadi happy juga. Jadi ya udah, kita harus nemuin celah-celah di mana kita bisa happy, gitu aja sih. Jadi kuncinya ada di ibu ya, Neng. Pokoknya kalau ibunya bahagia, rumahnya nggak kemerungsung gitu ya. Menurut kayaknya sih begitu ya, karena kemarin sempat aku rada bukan depresi tapi frustasi dengan keadaan, jadi manyun, jadi apa, anak aku jadi nggak berani keluar ke kamar, suami aku juga jadi bingung mau keluar, takut diomelin, keluar ribet pakai masker, di dalam rumah istrinya manyun aja gitu kan. Syokku juga jadi kayaknya bangun tidur aja deh pura-pura, jadi semuanya acak kadut gitu. Tapi di saat aku memilih untuk oke, gue mesti nemuin sesuatu nih, akhirnya udah seneng, udah gini, semuanya jadi menyenangkan. Ya udah, akhirnya gitu aja sih. Betul. Kamu tuh berapa bersaudara sayangku? Ada Sarah 3. Sehan, ada Ade, hiji deui saha? Reza Sehan. Jadi ada Sarah Sehan tuh yang lumayan terkenal lah ya. Ada Fitria Sehan. Yang pertama Reza, aku, terus Ade. Oke. Biasanya anak nomor 2 kalau nggak lucu banget emang nyebelin banget. Alhamdulillah kamu jatahnya yang lucu banget. Acting. Alhamdulillah aku jadi nggak enak. Gemes, tau nggak gemes? Waktu Aduh, kita aku hilang. waktu kita Ini aku syuting, pakai filter ibu-ibu ya. Ini iya, yang boleh. filter ya. Ini aku pakai filter ibu-ibu abis ngepel. Ini Waktu bukan kita- aku ya. waktu kita syuting Olga tahun berapa ya, Neng? Bukannya 2 minggu lalu ya? Kita kan nggak berubah. 97 ke 98, ya kan? 97. Wow. 97, menyenangkan. Suka nonton lagi nggak? Iya. Dan kamu Review. itu
kamu tuh lucunya masih kayak dulu, tahu nggak? Aku masih ingat adegan yang tiba-tiba kamu masukin bolpen, mana nih bolpen gue? Tunggu dulu. Tiba-tiba tuh ada adegan yang dia masukin ke sini. Sementara aku mesti mengucapkan dialog. Oh, Dan kamu emang mengganggu itu konsentrasi. emang itu nggak ada di skrip. Aku Nggak masukin ada. itu. Nggak ada Ya tulisannya udah, di skrip. Kan gue bersyukur. baca. Oh, nggak ada nih adegannya aman. Tiba-tiba dia kreatif aja masukin begini. Nah itu dia, itu maksud aku. Bersyukur aku nggak masukinnya ke hidung Basyanas. Aku masukin ke hidung aku. Jadi bersyukur apa yang kita miliki, jangan menangisi apa yang bukan milik kita. Itu adalah kunci bahagia. Coba kalau nggak ada di skrip, terus aku tiba-tiba masukin ke hidungnya Mbak Shana. Sampai sekarang, mungkin aku nggak diajak IG live. Aku nggak diajak IG live. Karena tiba-tiba ada anak itu ada. Gue ingat anak kecil itu. Gila, Cile dulu kan masih anak kecil. Sekarang aku pakai filter ibu-ibu. Bagusnya filter ini natural. Ini filter natural ya, kayak bener-bener baru kerjain jemuran sama ngepel-ngepel gitu. Sama nyetrika. Sama nyetrikanya belum. Masih numpuk. Nah, pertanyaannya, dulu mama ngedidiknya bagaimana? Reza, Sarah, sama Ade emang tipenya kayak begini atau cuman kamu anak nomor 2 yang memang selalu beda? Kan fenomenanya gitu, anak nomor 2 emang selalu melejit, aneh gitu kan. Fenomena ya. Mau lucu. Itu fenomena ya. Ini fenomena alam yang tidak bisa dibuka rahasianya. Tapi kayaknya selalu ngebahas sama mama, kayaknya dalam keluarga itu kan pasti dididiknya sama, tapi outcome-nya memang nggak akan pernah sama kan. Pada akhirnya kan semuanya outcome-nya beda-beda. Mama sih ngajarnya dengan disiplin. Dari kecil semuanya, misalnya dari kecil karena nggak pernah punya asisten rumah tangga, karena ikut papa tinggal di luar, dari kecil diajarin harus bisa ngerjain ini itu. Jadi makanya dengan saya, misalnya sekarang aku jadi ngerjain pekerjaan rumah dan segala macam, nggak bisa mengeluh karena ngeliat mama juga begitu diajarinya, memang perempuan itu harus bisa. Jadi this is like something, ini sama aja dengan aku ngerjain talk show, tapi sekarang aku harus ngerjain talk home. Nyambung tapi tengah naon lah, pokoknya gitu. Maksudnya talking alone at home sambil nyapu dan ngepel gitu loh, nggak pakai show. Tapi itu bagian dari hidup gitu, maksudnya nggak usah dibikin sesuatu yang berbeda. Tapi kalau mama kan selalu ngajarinnya bahwa sama papa adalah bersyukur. Jadi hidup itu kita kejar impian kita, tapi kalau misalnya ada yang nggak kesampaian atau gimana, ya tetap bersyukur dengan apa yang sudah kita dapat, pelajaran dari usaha kita ke situ gitu. Karena kan semuanya adalah perjalanannya, destinasinya, atau nanti hasil yang kita dapat itu adalah bonusnya. Alhamdulillah kalau memang kesampaian, kalau enggak pun ya pelajaran apa yang kita dapat dari perjalanan itu. Gitu aja. Itu tadi udah aku siapin skripnya dari malam, semoga nggak ada yang salah kata-katanya. Untung aku kayaknya nggak ada sih. Untung aku nggak colok hidung. Coba kalau aku colok hidung, hafalan kamu pasti take 2. 2 kali ya. Tadi udah aku kayaknya nggak ada yang ya udah komplit kok tadi udah ya, sesuai dengan yang aku tulis semalam. Nah kalau gitu balik lagi Neng, perlu nggak orang pinter supaya bisa bersyukur, cari lucu walaupun dapat yang nggak nyaman? Kan kalau orang kan cepat healing, cepat balik ya. Kalau misalnya mau kena musibah, mau apa tuh yang ketawa aja. Bahkan kadang-kadang bisa mentertawakan kondisi atau kebodohannya sendiri. Itu kan perlu ada kecerdasan, apa cukup hati yang baik? Menurut aku kreatif. Aku selalu bilang sama Rajata dulu, ibu itu kalau kamu pinter academically, dapat nilai bagus, it's a bonus for me. Tapi saya selalu bilang ke ayahnya Rajata, oh my God, kenangan lama, aku jadi nggak bisa ngajak. Aku mungkin ada produser sinetron yang nonton kan langsung diajak, Sarah tuh bisa switch cepet banget. Kita nggak tahu siapa yang atau film. Jadi aku selalu bilang dulu sama Emir bahwa aku tuh pengen punya anak yang kreatif. Kalau anak yang kreatif dan kritis, dia bisa menciptakan sesuatu dari satu suasana. Kalau suasana itu dia nggak suka, dia bisa membalikan atau create something that dia akan bikin suasana itu jadi menyenangkan.
Kreativitas tentunya mungkin bisa terkait erat dengan yang namanya kecerdasan ya. Tapi secara ilmiah itu kan tidak bisa dipaksakan. Jadi kecerdasan itu memang sesuatu Tunggu. Stop. Lu kayak Tika Bisono lu. Aku ngasih lihat bahwa nanti mungkin ada psikolog. Kalau iya. Jadi memang ini semua sengaja, aku tuh memang lagi cari job. Kalau nggak pemain sinetron, bintang film, psikolog, apa aja deh, terserah deh. Webinar, apa yang sekarang yang lagi marak, aku bisa diajak. Aku cuma mau ngasih lihat itu aja. Sebanyak simpenan. Iya, jadi kayak gitu kan nggak bisa dipaksain secara alami aja. Tapi kreativitas sih, aku rasa, ya kalau kreativitas berarti ada cerdas. Tapi kan bukan berarti akademik ya. Iya. Gitu aja lah kira-kira. Menurut saya itu gimana Mbak? Mbak Syahnas ya namanya. Cocok soal Mbak Syahnas ya. Mbak Syahnas sama Mbak Vera. Aku bingung aku. Masa aku lagi ngelihat di itu ya, di caption yang waktu posting promo obrolan kita, masih banyak yang inget loh tentang kerjaan kita berdua. Si Olga sepatu roda itu. Iya. Si Mbak Vera. Ditonton lagi. Iya. Aku pikir penonton kita tuh udah nini aki-aki, tapi aku masih pada ingat ya, belum terlalu nini aki-aki. Jadi nggak usah pakai huruf kapital. Enggak. Kalau itu kayaknya harus banyak yang pakai kacamata baca. Seperti aku pun tuh ada standby. Oke, bener yang tadi itu betul banget yang namanya kreativitas jauh lebih berguna buat seseorang untuk ngenakin yang nggak enak. Kalau memang nasi sudah menjadi bubur, ya bikin bubur ayam spesial. Pinter-pinter deh nyari toppingnya, yang udang, ya ayam, cakwe, segala gitu ya. Supaya makannya juga enak. Mau itu sesuatu yang cair, tapi kalau toppingnya asik, kental juga di tenggorokan. Make the most of it aja. Kita bikin, apapun yang dilempar kepada, kayak misalnya, kalau orang bule kan bilang, when life gives you lemonade, ya kita bikin es campur. Kita orang Indonesia soalnya. Aku nggak terlalu suka lemonade. Aku sukanya es campur. Aku lebih suka es campur. Untung nggak bilang es doger. Iya, atau cendol. Nggak bisa pakai lemon. Es campur mah masih bisa pakai lemon dikit kan. Nah, kalau misalnya tadi udah dibilang, kamu udah menceritakan, mudah-mudahan Mama lagi nonton. Hai Mama, terima kasih banyak. Nonton nggak nih Mama? Semoga lagi nonton. Nanti aku sudah mendidik Sarah Sechan luar biasa, sehingga bukan hanya membahagiakan buat dirinya sendiri, keluarga, tapi orang banyak. Sarseh mah pahalanya banyak. Karena setiap orang nonton, belum juga lu ngomong, orang tuh udah cekikikan. Lu beda tipis, tahu nggak? Sama Bing Slamet. Lihat. Masa sih? Ya Allah. Kan? Orang ada yang cekikikan ngelihat aku pikir aku tuh padahal aimingnya kalau orang lihat aku sebelum ngomong gini, wow, oh my god, goal banget cewek ini gitu kok, masa ngelihat aku langsung gitu sih? Udah gitu coba kamu uncang-uncang di atas pohon terus ketawa kayak begitu. Sarua kuntilanak sih. Iya, itu Ade yang berani naik pohon. Kalau aku mah nggak berani manjat-manjat pohon dari kecil. Aku lebih Ade aja deh panjat pohon deh, gitu. Dia mau, hayu deh gitu. Oke teh deh, gitu. Aku kan jahil dulu. Oh, jahilnya itu karena ada Ade, atau memang sebelum ada adik lahir, jahil itu udah kelihatan kata Mama? Enggak, sebetulnya aku tuh enggak jahil. Aku kan baik hati ya. Cuman adik itu mukanya minta dijailin. Jadi kalau misalnya lagi main nih, kami sama saudara-saudara lagi main 5 sekawan. Ingat kan udah ada buku 5 sekawan kan? Aku nggak ingat, itu tua banget. Ya, aku nggak ingat. Itu aku tahu dari leluhur. Aku dengar dari leluhur tentang buku itu. 5 sekawan. Jadi saudara-saudara lagi main 5 sekawan. Tiba-tiba Adek pengen ikut main. Tapi udah komplit. Jadi aku bilang, Adek, kita belum punya si anjingnya. Anjingnya itu yang pintar. Jadi Adek masuk ke semak-semak, endus-endus, di situ ada apa. Nanti dia semak-semak. Tapi dia tuh kayaknya suka minta dijailin gitu loh. Misalnya, Teteh lagi permen karet. Iya, aku kepengen. Terus aku yang gini, ini yang aku masih enak. Ade mau? Dia bilang mau. Jadi aku kasih yang punya aku.
Tapi itu bukan jahil menurut aku. Itu apa ya? Itu Jahil. sayang sama Itu karena enggak. dari kami bertiga, aku itu adalah korban dari kakakku nomor 2 Mbak Aya. Abis aku. Bukan. Putus lagi. Kami menciptakan suasana supaya adik-adiknya itu ingat apa yang terjadi di masa kecil. Kan jadi ada cerita kan sekarang, supaya nggak hambar hidupnya. Kasihan. Yang bungsu itu takutnya dapat baju bekas kita, dapat apa-apa, kalau dapat kejailan tuh kayaknya gue tuh dulu dijalin kakak gue, dia tuh suka gini-gini. Jadi ada bahan obrolan dengan teman-teman gitu loh. Coba ngebayangin bekas permen karet. Ayo, apa namanya kalau bukan bekas? Itu bukan jahil, tetap bekas mulut. Tapi masih manis dan Ade juga terima aja. Nanti silakan IG live sama Ade. Sampai sekarang itu jadi bahan obrolan dia. Coba kalau aku nggak pernah melakukan itu, dia nggak akan ada bahan obrolan dengan teman-temannya. Gemes, tahu nggak? Aku gemesin banget kamu. Nah, ada yang bilang itu bukan jahil, itu jahat katanya. Ada yang bilang itu barusan, itu bukan jahil, itu jahat. Itu cinta. Supaya lulut adeknya sama kakaknya, jadi iya, itu ada doa. Ada doa. Sar, ada yang bilang begini, aku kan pernah wawancara Gobin Fasdev. Aku pernah obrolin ke kamu ya. Terus Gobin itu bilang begini, kalau kita lagi sebel atau nggak suka sama orang lain, maka doain aja. Terus kan ada yang bilang, kalau ngedoain jadi palsu dong doanya. Nggak apa-apa, bohong-bohong, nanti kamu jadi percaya lagi. Sarah ngelanjutin, iya, sampai orang juga jadi percaya gitu ya, akan dengan doa itu, gitu kan. Nah, ada satu kejadian yang bisa menjadikan pandemi ini, kita nggak tahu selesainya kapan. Kalau misalnya kita keluar nggak jadi orang sosok yang baru menyenangkan, maka yang memang awalnya udah menyebalkan tambah menyebalkan, San. Gitu ya, kalau memang dia tidak mau memaafkan apapun. Karena kan ini kan udah di situasi orang kan yang hayo loh, mau kemana, gitu kan. Egosentrisnya semakin tinggi. Jika ada sesuatu ilmu nih yang bisa dibagikan sama kamu, mengembangkan ilmunya Gobin Fasdev itu, maka siapa tahu itu akan membuat seseorang yang lagi nonton kita nih jadi mudah untuk memaafkan siapapun dan kondisi apapun. Ayo Neng, pernah ada kejadian apa yang teori itu terbukti? Aku nggak bisa berbagi ilmu karena itu ada harganya. Jadi aku kalau bagi ilmu itu ada rate-nya. Jadi nggak bisa Berani bayar sembarangan. berapa? Berani bayar berapa? Tapi kalau sebetulnya, tapi ya, sorry ya. Jadi aku kasih dikit-dikit aja, biar aku kasih gratis jadinya ya ilmu ini. Enggak, tapi sebenarnya kayak kata-kata kuncinya adalah memaafkan. Jadi kasih ini, kasih icip-icip. Iya, icip-icip terus mikir sendiri, oke? Tapi aku tuh nggak bisa mikir spesifik karena dalam hidup kan kita kan berjalan terus, banyak kejadian tiap hari, tiap menit. Tapi kata kunci yang bisa diambil mungkin kata memaafkan itu. Jadi kita harus bisa, nggak selalu gampang, lebih gampang ngomong maafkan orang, maafkan situasi, maafkan kondisi, maafkan waktu, dan lain sebagainya gitu. Tapi kan kalau kita memang nggak bisa memaafkan, kita penuh kemarahan atau kesedihan, kebencian, kita akan diam di tempat. Karena energi kebencian itu atau marah itu kan berat banget. Kita gerak aja susah. Coba kalau kita lagi marah, mau makan aja susah, mau tidur aja susah. Jadi kita akan stagnan gitu. Jadi yang paling penting ya berusaha untuk marah oke, karena kita perlu yin yang, harus ada marah, harus ada happy, harus ada sedih, harus ada bahagia, segala macam. Tapi nggak usah kelamaan, dan yang penting adalah bisa memaafkan. Seperti misalnya dalam hal kalau kita ketemu orang yang dia bikin kita nggak suka karena apa dan segala macam. Aku pernah misalnya
dulu awal-awal nge-MC tuh uh, dibawa ke satu tempat untuk MC oleh panitia, terus yang bikin acara ngelihat aku MC pakai bahasa Inggris waktu itu acara di Bali untuk acara internasional, tapi aku masih muda banget, terus yang bikin acara ngelihat terus gini, ini MC-nya, emang dia bisa di depan aku tuh, emang dia bisa, yakin, ibu-ibu ngomongnya udah kayak begitu gitu. Nah, aku kan yang udah, oh ya Allah gimana nih, nah pulang ke hotel sedih, marah apa gimana gitu, tapi akhirnya malah kita mesti yang gue buktiin deh, gue bisa. Akhirnya malam itu banyak baca, ngafalin apa segala macam supaya besoknya bagus. Jadi kita harus bikin apa yang terjadi sama kita, orang benci sama kita, orang bikin kita benci atau apa, motivasi untuk kita melakukan yang baik aja. Kita benci sama orang, ya tapi kita lakuin yang baik aja deh ke dia supaya akhirnya dia jadi baik sama kita, akhirnya dia nggak jadi menyebalkan juga kan, kurang lebih gitu kali ya. Memaafkan itu kuncinya sih, kata-katanya itu sih, memaafkan apa yang terjadi sama kita harus bisa kurang lebih memaafkan. Itu udah aku ingetin juga tuh skripnya dari tadi malam, semoga nggak ada yang salah karena banyak banget tulisannya aku tadi malam ngetiknya. Aku takut ada yang kelewat. Kalau misalnya icip-icip sebagus itu gimana main course-nya? Aduh, kamu nah makanya itu nanti aku mau buka kelas nanti, buka sekolah, buka gedung. Tapi aku tuh sebetulnya juga orangnya tuh banyak mikir, maksudnya bukan banyak mikir, banyak orang ngelakuin apa aku nggak suka gitu, yang gimana sih, I'm like that too. Tapi seiring dengan waktu, dengan usia, memang kita harus apa, banyak memaafkan, banyak let it go, bahwa this is life, you will meet people like that, akan ada situasi kayak begini, akan begini, yaitu tadi kata Mbak Syaknas, you make the most of it gitu, we make it, we fake it, sampai kita we believe it, that is a good thing untuk kita atau untuk orang lain, untuk sekitar. Oke, sesudah punya Rajata jadi sehat begini hati dan pikirannya. Sebelum punya sesudah Rajata punya Syoku kan? Sudah punya Syoku. Saya bangun tuh dia langsung ngeliat, apa ibu? Apa Syoku mau ikut ngobrol. Lucu banget dia itu anjing aku. Kadang-kadang aku bingung, aku tuh ngelihat dia, ini dia lucu banget karena dia anjing. Kayak kita kalau ngeliat anak kita kan, ini dia lucu banget karena dia anak kita atau karena dia memang lucu. Ya Syoku ya, hai. Nah, Syoku mana Syoku? Lihat wajahnya Syoku. Syoku mau ngobrol? Sini, sama tuh, lihat mukanya. Halo, Syoku gondrong. Syoku belum shaving. Belum. Sama kayak waktu ibu jenggotan tadi. Haredang kayaknya dia tuh. Kepanasan. Dia bisa nyanyi. Malu. Sorry. Malu. Dia juga mahal. Dia iya, kalau ada uangnya baru dia mau. Iya, dia baru mau kalau ada. Aku sampai ketawa-ketawa geli loh Syoku nyanyi-nyanyi kayak aku begitu. Juga kaget tiba-tiba dia yang mau duet sama aku. Aku pernah ajak Rosa, Afgan, mereka nggak mau. Hanya Syoku yang menerima tawaran. Yang menerima tawaranku. Nggak tahu kenapa, aku bingung. Aku nggak paham. Ya sudahlah. Kita maafkan Rosa dan Afgan, kita terima aja bahwa mereka nggak mau duet sama aku. Mungkin Ruth Sahana yang mau. Neng, kebetulan ada nanti kamu nggak dikasih sama Papa Jeffrey, nggak boleh. Iya, kayaknya nggak boleh. Papa Jeff kan galak. Neng, mumpung ada Syoku. Jadi aku kepikiran begini, jangan-jangan seseorang yang dekat dengan tumbuhan atau dekat dengan makhluk yang diciptain Tuhan, tapi yang kelihatan mata ya, bukan yang jin dan kuntilanak ya. Jadi entah tumbuhan. Aku nggak cinta sama kuntilanak. Aku mah nggak cinta sama kuntilanak. Tapi kamu filternya gayanya kuntilanak. Jadi aku pengen beli sate sama sop satu kuali. Ini filter ibu baru ngepel. Filter. Ini filter. Neng, kalau misalnya kita mau hatinya berbudi baik,
penuh dengan compassion, empati. Jangan-jangan emang kita mesti punya hewan peliharaan, mau anjing, mau kucing, mau burung, mau tikus, mau kecoa, terserah, mau semut, mau ikan. Menurut aku yang piara kecoa itu rada-rada ya. Aku nggak tahu kenapa orang mau piara kecoa. Nggak tahu, ya mungkin ya, tapi kan ada kayak kemarin kita berdua sempat ngobrol tuh dengan memelihara hewan atau memelihara tumbuhan deh, ada energi lain selain energi yang kita rasakan sesama manusia gitu. Jadi aku sih dari showku tuh belajar banyak gitu, belajar binatang tuh punya unconditional love yang berbeda. Kita kan selalu berpikir unconditional love antara anak dengan ibu atau anak dengan ayah, pokoknya yang kita lahirkan gitu ada unconditional. Tapi pada akhirnya dengan hewan atau tumbuhan tuh ada juga yang nggak bisa dijelasin, dan kita jadi merasakan hal yang baru lagi gitu, empati, yang compassion yang berbeda lagi. Banyak yang dipelajarin dari showku, apa namanya, jadi lebih peka, karena kan kita tidak berbicara bahasa yang sama, dari cuman pandangan mata, jadi lebih sensitif, dan emang lebih, jadi aku tuh jadi lebih halus gitu loh, jadi aku tuh jadi kayak gampang sedih. Enggak, tapi bener, jadi kayak gampang nggak tegaan gitu. Nggak, kadang-kadang jadi lebih tega ke Rajata, kasihan Rajatanya. Aku suka, Rajata pulang sekolah, Rajata sini tegur dulu Shokunya, ntar dia udah panas dari MRT gitu kan, aku tega gitu, dia ntar ibu aku ganti baju, enggak Shoku udah nungguin dari tadi, jadi yang dia udah ada bete gitu. Tapi iya terus sih, dia bilang karena hai Shoku gitu, mukanya ya, flat, hai Shoku. Hai Shoku, dibilang hai Shoku, abang ganti baju dulu, ntar dia pergi, aku udah oke Shoku, udah gitu, udah, ya udah. Tapi memang ada sesuatu yang it's a different kind of sensitivity gitu yang kita rasakan. Ya Shoku ya, oh Shoku bilang nggak boleh disebut-sebut terus, ada rate-nya Shoku juga kalau disebut terus di dalam Instagram Live. Dia udah mulai sombong sekarang. Dia udah mulai. Jangan komersialkan aku. Aku ngebayang teman-teman kamu yang bingung, kayaknya nggak ngikutin akunnya anjing, kenapa gambarnya anjing semua? Iya benar. Tiba-tiba ada gambar pudel lagi tidur, lagi makan, karena aku sempat off dari Instagram karena bosen kata Rajata. Rajata pernah ngomong gini, Ibu kenapa post dalam sehari bisa berapa kali? Emang posting ibu itu penting ya untuk orang lihat? Cangkir teh, lagi ngemil. Aku pikir, iya juga ya. Akhirnya aku berhenti gitu. Kok orang-orang gini, oh itu anjing loh, gue bingung katanya. Gue nggak follow pudel, tiba-tiba ada anjing lagi bengong, lagi gonggong. Apa sayang? Mau apa kamu? Mau pup? Kita nggak bisa keluar sekarang, masih panas. Dia mukanya liatin kayak pengen pup gitu. Ada Mas Irawan Priambodo. Nanti ya, ibu lagi ngobrol penting banget. Siapa tuh ibu dapet job dari sini, Shoku. Nah, kalau begitu, kamu kalau misalnya lagi jalan-jalan, ini kan kalau di Singapura itu kan ada jamnya pup, jamnya pipis, jalan-jalan di taman. Itu menjadi sebuah yang sesuatu healing juga nggak untuk bisa hatinya itu menikmati hidup? Banget. Jadi orang itu menikmati hidup kan berbeda-beda. Apa yang bikin dia happy itu beda-beda. Ternyata pas aku nggak kerja, aku tuh sempat berasa lost. Ternyata I realize dari pandemi ini kita belajar banyak tentang diri kita sendiri kan, karena kita tidak melakukan hal yang biasa kita lakukan. Aku tuh realize bahwa aku tuh orangnya bisa bahagia dengan adanya jadwal, sehingga aku menciptakan jadwal untuk aku sendiri. Senin laundry, ngepel, vakum. Laundry, Selasa nggak ada laundry. Selasa samanya. Jadi semuanya ada ini. Jam segini pagi bawa Shoku jalan. Siang Shoku makan harus jam segini, dan itu jadwal nggak bisa diubah sampai ke menit-menitnya, nggak boleh ada yang berubah. Tapi rutinitas atau jadwal bikin aku happy, dan jalan sama Shoku itu it's my me time sama dia, dimana aku suka ngobrol sama dia juga nggak ngerti aku ngobrol apa kali ya, terus aku banyak berpikir ini itu, ngelihat ijo-ijo, terus ngelihat anjing-anjing lain, terus make new friends, karena kan banyak orang punya anjing, akhirnya mereka
nggak ngobrolnya ke kita, tapi oh your dog. Akhirnya kita ngobrol sampai sekarang. Aku nggak tahu mereka namanya siapa. Aku tahu nama anjingnya. Ada Lucy, ada Milo, ada Happy, ada Joy. Tapi jadi kita dapat hal-hal baru dengan punya rutinitas sama Shoku. Jadi jalan sama dia itu bikin sehat pikiran, sehat jasmani juga, sehat mental juga menurutku. Aku seneng. Ya Shoku ya. Shoku udah pengen keluar. Masih panas. Nanti, ini masih jam segini masih panas. Kamu pengen pup? Kentut dulu aja. Kentut dulu aja. Nggak apa-apa kalau kamu kentutnya lucu, cute. Kalau abang kentutnya bau. Kata Raja tuh gitu. Kalau aku bilang gini, iya aku bilang, ini kentut, abang kentut. Enggak. Oh berarti Shoku. Shoku kamu kentut, kata Rajata. Kok abang kalau, kok ibu kalau ngomong ke Shoku kentut gitu, Shoku kamu kentut. Kalau ke aku, abang kentut. Marah. Kalau abang kentut depan ibu nggak sopan. Kalau Shoku kentut depan ibu lucu. Gitu. Lama-lama Rajata diadopsi sama Mini. Iya benar. Cut Mini aku nggak tahu nonton apa enggak, dia bete. Tapi sekarang Mini udah berubah, dia punya kucing. Dan sekarang Cut Mini dengan kucingnya itu sama seperti aku dengan Shoku. Foto di ini dari berbagai angle, lagi tidur, lagi makan, lagi ngulet dia foto. Terus kemarin udah ngobrolin, kucing aku lagi ini, aku pulang kangen sama kucing aku tuh kan. Mago dicuekin sekarang, suaminya dicuekin. Sekarang kucing. Udah pada mulai gila. Iya, Mbak Syama punya berapa di rumah hewan peliharaan? 5, tuh kan? Dan kayak bayi, lucu banget. Kan dia kan, kan? Beda sama Shoku. Badannya gede-gede karena Rottweiler. Kan? Jadi kan emang dan memang kan mereka tipenya yang tipe diem, begitu kan tipenya ya. Jadi emang mukanya aja udah menakutkan. Kayak gue, kayak emaknya. Sebetulnya kan kita memelihara sesuatu itu adalah cerminan kita secara nggak sadar. Kamu emang karena lucu, maka memilih Shoku dan chemistry-nya nyambung. Jadi iya gitu ya. Jadi entah kenapa aku nyambung. Iya, aku nyambungnya tuh sama yang tipenya tuh. Betul. Oh, wow. 4 Rottweiler, 1 Beagle. Jadi dulunya itu ada 11 Rottweiler karena kan dia 2 kali melahirkan. Kemudian diambil. Jadi ngebayangin nggak? Ada 11 Rottweiler yang mukanya begini semua. Oh my God. Shoku kalau main ke situ jadi bola kali ya. Gelinding sana. Shoku kalau main ke situ jadi gelinding sana, gelinding sini. Diuul, dimainin. Disangkanya nih gulungan benang, jalan-jalan masih gitu. Iya kayaknya Shoku jadi bola bekel. Kesimpulan yang sekarang adalah sebetulnya stress release itu adalah dimulai dengan bagaimana kita kreatif untuk ngenakin yang nggak enak. Kalau misalnya sudah berbulan-bulan melewati pandemi seperti ini, masih mengeluh juga, coba deh, kayaknya ada yang salah gitu ya sama diri kita. Nah, tengok-tengok dulu tuh diasuhnya kayak apa, sehingga jangan sampai menurunkan itu lagi kepada generasi selanjutnya. Kayaknya sih Mamah tuh juga tipenya lucu kayak kamu kali ya, Neng. Mama itu biangnya. Dia sampai sekarang kita tanya apa, jawabnya apa. Sama seperti aku, Rita. Kita tanya apa, kadang-kadang jawabnya suka nggak nyambung. Tapi intinya adalah menurutku kita kan manusia. Jadi mungkin dengan kami berpindah-pindah dulu, Mama tuh selalu ngajarin harus bisa adaptasi. Jadi selalu dantah yang nggak usah sekolah yang banyak orang Indonesianya. Jadi waktu di London, di Amerika, masuk sekolah public school, yang nggak ngumpul supaya bisa beradaptasi dengan orang-orang lain juga. Orang Indonesia kita punya teman juga orang Indonesia, tapi menurut Papa kita ada di negara orang itu, kita harus bisa beradaptasi dengan kebudayaan, dengan culture, dengan habit, dengan segala macam. Kita manusia juga menurutku sih diciptakan oleh Tuhan memang untuk bisa beradaptasi. Memang lahir di Indonesia, tapi kan tidak menutup kemungkinan kita bisa berada di tempat lain dengan suasana yang berbeda, dengan iklim yang berbeda, dengan habit manusia sekitar kita berbeda. Kalau kita kekeh nggak bisa adaptasi, we're not gonna make it, I think.
seperti sekarang pandemi. Siapa yang akan berpikir di Januari kelar tahun baru, kami pulang libur pas balik tiba-tiba ada pandemi, nggak bisa kemana-mana. Kita nggak pernah berpikir this will happen in our lifetime, never gitu. Tiba-tiba lockdown ini nggak bisa kemana-mana pakai masker. Percuma muka aku udah cantik begini, aku tutup-tutup pakai masker. Tapi kan kita harus beradaptasi gitu. Dan akhirnya kalau sampai pandemi udah di berapa bulan ini masih tetap mengeluh nggak bisa beradaptasi, ya benar mungkin there's something not right gitu. Ada yang perlu diperbaiki, perlu ngaca lagi, perlu digali lagi sebetulnya di mana. Pasti ada yang bisa diperbaiki dan kita bisa kok adaptasi. It's not difficult gitu. Baik. Iya. Udah dipanggil-panggil, ibu mau Enggak, pup. dia Gitu, cuma Syoko. ngeliatin aku aja, tapi kan mukanya lucu banget, jadi aku nggak tahan. Di girlsku juga begitu, namanya Brenda, Sar. Nah, si tahu Beagles kan yang kayak hush puppies itu kan ya. Lucu, Nah, terus dengan matanya yang unconditional love itu terus mati begini. Tapi dia sama Rottweilernya gimana? Dia get along okay? Oh, itu good auntie. Itu tante yang baik banget. Itu tante yang baik banget. Jadi Rottweiler kami jadi banyak itu karena nama ibu si Mami Paris itu melahirkan 2 kali. Yang pertama 5 anaknya. Yang kedua anaknya 8 gitu kan ya. Iya, nah terus si Brenda ini dia menjadi tante yang baik, ikut nemenin main bayi-bayi itu. Dari yang Brenda ikut bikin anget mereka sampai akhirnya tingginya kan 2 kali 3 kali. Si Beagle. Jadi Beagle lebih tua dari si Rottweiler itu. Oh, taunya dari puppies, gemes. Jadi dia good auntie. Nah, itu juga perbedaan, harus bisa beradaptasi. Coba satu jenis, bahaya kan? Iya. Tapi semuanya aku rasa bisa beradaptasi. Yang penting kita memang mau. Kalau udah dari hatinya nggak mau, gue benci sama pandemi ini, gue kesel kita lockdown, gue kesel nggak bisa kerja, gue ini ya susah. Tapi kemarin aku berpikir, gila kalau nggak pandemi, gue nggak bisa bikin donat kali, masih beli. Akhirnya kemarin Rajata ngomong gini, ibu semakin lama karantin, ibu jadi 100% jadi ibu-ibu. Aku bilang maksudnya apa? Sekarang aku minta brownies, ibu bikin. Donat, ibu bikin. Mau ayam goreng ini, ibu bikin. Mau ini. Akhirnya, tapi kan I'm thinking harus bersyukur. Karena kalau nggak ada pandemi, mungkin aku nggak akan mau untuk belajar bikin donat atau beli aja. Kita kan biasa gitu. Ibu mesti kerja, beli aja, tinggal telepon, kirim gitu. Tapi kan sekarang jadi Lebaran, belajar bikin opor gitu. Things like that. Akhirnya syukurin aja. Kita jadi menggali dalam diri apa yang baru tuh ternyata masih ada. Gitu. Menyenangkan. Masih bisa gitu. Gitu aja Jadi sih. Neng, nuhun ya berbagi cerita tentang hidupmu. Jadi kalau kesimpulannya ternyata memang kita tuh dari kecil, karena kan sekarang kita udah emak-emak ya, udah punya anak. Sorry, gitu ya. Kok kita? Enggak, kalau Anda mau mama, Anda bisa sendiri. Kalau aku ambil ya, rajatanya aku ambil. Syokku aku ambil. Ya udah. Jangan kan? Tagihan aku aja Anda ambil gimana? Tagihan saya banyak banget. Saya mau hibah. Aku nggak punya anak laki, aku ambil rajatan. Aku ambil Syokku. Kita jadiin aja. Ada yang umur 16-an nggak anaknya? Kita jodohin. Kebayang punya besan kayak kamu, pasti di pelaminan orang nggak jadi salaman, yang ada kita gosip, gibah berdua. Sambil makan sendiri, neng gitu, sambil makan. Iya, heboh. Jadi kesimpulannya adalah untuk yang nonton, yang punya buah hati, anak tuh mesti berteman dengan segala lapisan, begitu ya, sehingga dari kecil dia sudah terbiasa beradaptasi. Yang kedua, kalau Anda seorang ibu, Anda seorang bapak, nggak usah pamer-pamer kesulitan atau berbagi kerisauan, karena anak itu akan ngerekam apa yang Anda lakukan.
Nah, kalau Iya, dari iya. cerita Sarah ini kan mama gitu ya, emang tipenya lucu, yang kalau ngomong tuh suka jadi bahan bercandaan gitu loh. Jadi otomatis Sarah melakukan itu secara tidak sengaja karena emang itu yang menyenangkan dan cocok untuk dirinya. Dan hal Iya. yang lain adalah ternyata kalau misalnya Anda tetap tidak nyaman, coba deh pelihara tanaman ya. Atau Betul. misalnya punya kucing kalau yang emang nggak cocok sama anjing gitu ya, Anjing. atau ikan mas atau apapun karena itu akan menyeimbangkan energi yang nggak nyaman di kita. Mm-mm, Begitu ya, Neng? mm-mm. Betul, jangan piara tuyul. Piara hewan atau tumbuhan. Kalau piara tuyul udah nggak bener. Jadi, iya, tapi Aku ada mau energi yang pelihara berbeda babi. gitu. Aku mau pelihara babi ngepet aja, Neng, supaya jaga lilit Jangan. doang. Jangan. Itu dulu ada filmnya. Aku ngeri sama filmnya. Aku takut, tapi aku suka nonton. Ya pokoknya hidup ini kita bikin happy aja deh. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini lagi manyun. Harus lagi happy. Gitu. Betul. Tanaman ditinggal sama kamu mati, Neng. Ada yang mati. Jadi tiap hari kan aku pakai kan ada video, ada kamera. Aku suka video call juga si Mbak. Aku selalu tanya, tanaman gimana? Ada satu yang itu tanaman yang paling gampang, tanaman merambat yang harusnya dia tidak 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 mati, tidak kenapa-kenapa. Kan ini tiap kan selalu diajarin karena waktu aku di Jakarta, aku selalu yang tanaman itu harus aku yang ngasihin air, nggak boleh. Syokku ngapain coba. Tiba-tiba ada satu yang mati. Jadi aku nggak tahu ya apakah mungkin karena benar kita kan sama tanaman mesti ada connection juga kan, harus ngobrol, harus apa. Ya mungkin pas aku pergi, ya mungkin dia berasa kesepian, nggak ada yang bawel, nggak ada yang mana. Jadi dia langsung, aku nggak tahu apa tanaman itu bunuh diri atau dia mati sendiri atau gimana. Tapi sekarang tadi hari ini aku kebetulan lagi kasih tahu si Mbak beli pupuk, beli apa, jadi lagi disembuhin lagi. Semoga sembuh. Kamu dapat salam dari Teh Rika Novriadi dari istrinya Mas Chandra. Kemudian ya, salam kembali. Kamu dapat salam dari Gunawan Wijaya. Hantu kloset yang lucu banget. Ini banyak sekali nih orang-orang majalah, media, orang TV, teman-temannya Sarah yang suka nonton show-nya kamu, semuanya tuh terhibur. Padahal cuman IG live kayak begini, kamu tuh udah bisa menghibur orang. Emang bakat, emang dasarnya orang baik, jadi lucu. Oh my God, terima kasih. Aku tuh ada 3 lagu yang tadinya muka biasa. Ini filter ibu-ibu, aku udah bilang ini biasa. filternya. Ini filter ibu-ibu GR. Ini filter, ini bukan natural. Apa sih Syokku? Kamu mau menyumbangkan 3 lagu, tuh lagu apa? Lagu sama Syokku? Oh, lagu aku ciptakan sendiri, tapi nggak usah deh, ya udah deh. Mungkin nanti lain kali aja aku kalau konser aja. Aku mau teaser konser kamu dan lagu utamanya adalah Bacang. Nyanyikan. Lagu Bacang. Yang kemarin itu di Instagram aku. Iya. Oh ya, itu lagu terinspirasi dari lagunya ME ya, lagu lama, tapi memang aku ubah liriknya. Itu lagu kebahagiaan aku menemukan Bacang Bandung. Di Singapura banyak bacang, tapi aku maunya Bacang Bandung. Ya. Nih. Oh, bacang. Ya mukanya bete. Aku nyanyi lagu Syokku aja ya. Syokku. Iya. Syokku namanya. Syokku namanya. Wajahnya lucu imut kayak ibunya. Nyanyi dong Syokku. Oke. Baby. Oke, cepetan.
pelan-pelan. Baby, baby, baby. Oke, sampai baby ketiga ya. Baby, baby, baby. Telat, telat. Baby, baby, baby. Oke, masih sedikit terlambat. Nanti kita latihan lagi. Biar rada-rada. Biar rada kecepetan. Dia kecepetan terus terlambat. Sorry. Nanti aja. Syukur timingnya. Nanti aku dia mesti diiringin piano Andi Rianto. Dia kalau nggak ada pianonya Andi Rianto dia nggak bisa. Joko akan bagus kalau misalnya yang mimpin ADMS, nggak bisa. Oh, kalau iya, misalnya nggak ada iya, ADMS, bisa, bener-bener. mesti pakai orkestra, ya kan? Iya, dia mesti memang dia anjing ningrat. Dia memang Darah luar biru. biasa. Darah biru. Aduh, Neng, hatur nuhun pisannya. Terima kasih banyak. Hari ini sebetulnya walaupun ketawa tapi isinya mah gizi semua gitu ya. Dan ini mudah-mudahan bisa mengubah yang nonton yang misalnya masih wajahnya tidak menyenangkan berubah menjadi senang, dan bukan hanya untuk dirinya juga bisa bagi-bagi kesenangan sama orang lain. Sama seperti orang waktu follow Instagramnya ibunya Shoku ini gitu ya, pasti orang tuh berpikirnya gini, ini si Neng mau bikin gila apa lagi ya gitu. Jadi orang nunggunya gitu ya, nungguin bener kalau misalnya si Teteh mau bikin kesintingan apa lagi ya hari ini gitu loh. Ih, ngeri banget aku tuh. Tapi nggak apa-apa, cuma mau bilang walaupun kita tadi banyak ketawa-ketawa, ngobrolnya ketawa kita palsu. Kalau ini palsu, gimana yang asli? Mengerikan kali. Walaupun obrolan kita tadi banyak ketawa, itu ketawa palsu. Yang asli adalah hanya ubanku. Aku senang diajak ngobrol, Mbak Shana. Aku juga senang, Babe. Dan hati-hati kalau jalan sama Shoku, nanti jangan tiduran di rumput. Karena banyak banyak kencing di taman. Banyak hal yang aku pelajari dari memiliki anjing. Salah satunya adalah jangan lagi goleran di rumput. Tadinya aku berpikir kalau di luar negeri seperti Singapura, goleran di rumput itu aman. Ternyata rumput itu toiletnya para anjing-anjing. Ada pipis, ada bekas pup. Jadi aku tidak pernah terpikir akan piknik. Karena aku tahu benar, Shoku dan teman-temannya pipis di situ. Ya, atau bawa stiker samak yang anti air pipis. Supaya aman. Karena walaupun pup dipungutin, tapi kan itu ada bekas pup. Jadi aku pikir aku tidak bisa piknik seperti orang-orang di film-film di luar negeri karena itu mah ada tempatnya pipis atau kumaha. Jadi asa pesing. jangan sampai Rajata dibilang nih, Rajata, kamu kentut. Enggak. Shoku, kamu kentut. Enggak. Tahu-taunya ada yang iya kan? Aku jadi kecuali di lapangan golf mungkin kalau di lapangan Shoku, kenapa kayak Shoku pengen pup ya? Kamu tuh pengen pup ya Shoku ya? Ya udah, dia udah heboh kayaknya. Nuhun ya, Neng. Iya. Shoku jangan. Terima kasih. Dah. Sampai jumpa. Dah.